Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Kompas TV pada program Mutiara Iman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, tentunya kita tidak bisa bernapas pada pagi hari ini. Kita tidak bisa diberikan apa-apa yang telah kita inginkan dan kita rencanakan pada hari ini, karena semua bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman wajiblah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam arti meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memang benar-benar menjadi abdan syakur, hamba-hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat yang kita lafazkan menjadikan kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak hanya salawat yang harus kita perbanyak, akan tetapi tentulah kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan banyak mencontoh daripada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berkeinginan secara maksimal ikhtiar kita untuk menjalankan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu mudah-mudahan kita nantinya bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengikut Rasulullah SAW yang benar-benar nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena hanya syafaat Rasulullah lah yang akan menyelamatkan kita di akhir nanti. Pemirsa yang berbahagia, kita semua adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang baik tentunya. Apalagi kita umat Islam, tentunya pengen menjadi seorang muslim yang benar-benar menjadi muslim yang baik, benar-benar menjadi muslim yang benar dalam menjalankan agama ini. Namun di dalam agama ini ada tingkatan-tingkatan di dalam agama yang harusnya kita tahu, harus kita mengerti bahwa kita semua pasti akan menjalankan pasti tersebut. Maka Rasulullah SAW, misalnya di dalam hadis yang sangat panjang sekali hadisnya, dan di dalam hal itu Rasulullah menyebutkan tentang tingkatan di dalam agama. Di dalam agama itu, maka dalam hadis itu Rasulullah misalnya menyebutkan, ditanya pada saat itu Rasulullah, ma'ul Islam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjul baiti in istata'ta ilaihi sabil. Ini menandakan bahwa tingkatan pertama di dalam agama itu adalah Islam. Apa itu Islam?
maka kita harus paham benar apa itu Islam. Orang-orang Islam pasti akan disebut dengan Muslim. Orang-orang Islam pasti disebut dengan Muslim. Maka kita harus memahami apa itu Islam. Sayang sekali kalau kita umat-umat Islam ini tidak memahami apa sebenarnya Islam itu. Maka kalau dalam hadis disebutkan bahwa Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah, yang namanya Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian engkau menjalankan sholat, yang wajib itu adalah sholat 5 waktu yang harus kita jalankan. Waktu tias zakat, kemudian kita mengeluarkan zakat kalau kita mempunyai kewajiban yang mempunyai harta untuk mengeluarkan zakat malnya. Setiap tahunnya ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, dan wajib itu kita lakukan. Wa tasumu Ramadan, orang-orang Islam yang mengaku muslim yang harus menjalankan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Hanya saja yang satu terakhir, bahwa haji hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Jadi orang-orang Islam harus menjalankan hal yang 5 ini. Minimal yang 4 itu harus kita jalankan. Namun yang paling penting di dalam Islam itu dan tingkatan Islam itu, kita harus menjalankan yang namanya syahadat dan ibadah sholat yang 5 waktu. Jangan sampai syahadat kita batal, jangan sampai sholat kita bolong sehingga kita menjadi orang-orang muslim yang tidak menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan kepada kita semua. Pemirsa yang berbahagia, bukan hanya itu saja. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang Islam. Yang namanya Islam disebut tadi dengan Muslim. Maka kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Kalau kita mengaku orang-orang yang Muslim, orang-orang yang beragama Islam, maka kata Rasulullah, yang namanya orang Muslim itu yang mana orang Muslim yang lainnya. Kemudian ditafsirkan oleh ulama yang lainnya bahwa bukan hanya orang-orang Muslim yang lainnya, namun yang mana orang-orang lainnya secara umum semuanya. Salimal muslimuna itu disebut dengan selamat orang-orang yang lainnya bil lisanihi wa yadihi, daripada lisannya, perbuatan lisannya, dan juga biyadihi, perbuatan tangannya. Kalau kita memang benar-benar orang muslim, maka haruslah orang lain itu selamat dari lisan kita. Orang muslim itu jauh dari kata riba, apalagi fitnah, apalagi mengadu domba, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Mulutnya selalu ia jaga. Dia mengetahui bahwa diamnya itu adalah emas. Dia hanya akan berkata yang namanya perkataan-perkataan yang berguna. Maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, pasti akan dia jalankan. Dia akan berkata sesuatu perkataan yang benar kalau perkataan itu adalah baik dan benar. Kalau tidak, dia akan lebih banyak daripada diam. Apalagi perbuatan tangan, tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, termasuk tindakan korupsi, tindakan segala macam yang dilarang di dalam agama, maka semua itu tidak akan dilakukannya. Barulah ia sampai pada level muslim. Ini level yang pertama, tingkatan yang pertama. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, level yang kedua adalah al-mu'min. Maka dalam hadis itu dilanjutkan ma huwal iman, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita mengetahui bahwa iman itu ada rukunnya sebanyak 6 rukunnya yang disebutkan dalam hadis itu. Maka Rasulullah menjelaskan apa yang disebut dengan iman. Iman itu an tu'mina billahi, engkau memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Itu adalah tanda petik, tanda peringatan yang paling penting yang harus kita ketahui. Bukan hanya kita beriman kepada Allah saja, tapi yang paling penting itu tidak menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita tahu bahwa Allah punya malaikat-malaikat
harus kita imani menjadi pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari dalam menjalankan kehidupan ini haruslah berpedomankan pada Al-Quran, ya, dan juga kepada Rasulullah SAW, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau agar kita ini tidak tersesat selama-lamanya, maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitabullah wa sunnah rasul. Telah aku tinggalkan, wasiatkan kepada kalian semua, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan wasiat ini, maka kalian tidak akan selama-lamanya itu tersesat. Kalau kita pengen tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat, maka peganglah kitabullah wa sunnah rasul, yaitu kitab Allah dan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita juga harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman dengan hari akhir, yaumil akhir atau hari kiamat. Kemudian kita juga beriman wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalimat itu diulang oleh Rasulullah SAW, dan kalian dan engkau beriman kepada qadar dan qada dan qadar, yaitu takdir Allah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, dan iman juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman itu. Iman itu apa? Yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu kita membenarkan dulu di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menjalankan agama ini kalau kita tidak membenarkan dulu di dalam hati kita ini? Kita benarkan dulu, kita yakini dulu bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang benar. Kita harus membenarkan dulu, kemudian kita harus cintai dulu. Bagaimana kita seseorang itu bisa melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian dia rutin untuk menjalankan hal tersebut? Dikarenakan yang pertama sekali dia sudah membenarkan di dalam hatinya bahwa ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah sebuah perintah, dan ini pasti bermanfaat bagi dirinya. Maka pasti dia akan menjalankan ibadah tersebut. Iqrarun bil lisan. Kemudian kita, ya namanya orang-orang beriman harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berkata dengan hal yang baik, harus kita lapaskan dengan lisan kita. Wa amalin bil arkan. Kemudian orang-orang beriman setelah dia membenarkan, kemudian dia ucapkan, kemudian apa-apa yang harus dijalankan menurut agama ini, maka akan dilakukannya dengan seluruh jiwa raganya. Kemudian tingkatan yang ketiga dalam hadis ini dijelaskan ihsan. Yang namanya ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baru kita levelnya ihsan. Ihsan itu orang yang berbuat baik dalam berbuat baik. Orang yang berbuat baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meyakini bahwa dia tidak bisa melihat Allah, namun dia meyakini bahwa Allah melihatnya. Maka ia benar-benar beribadah dengan khusyuk dan juga mengamalkan seluruh amalan dalam kehidupan dunia ini. Dia meyakini bahwa semuanya disorot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya pada yaumil akhir nanti pasti Allah akan hisab, akan minta pertanggungjawaban kepada dirinya apa-apa yang ia lakukan pada semasa hidupnya di dunia ini. Maka itulah orang-orang yang ihsan. Maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terjauh daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu jauh lebih susah untuk melakukannya daripada perbuatan-perbuatan baik. Semua orang meskipun dia bukan orang Islam sekalipun bisa melaksanakan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, namun yang bisa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama itu hanya orang yang ihsan, yang akan tingkatannya meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjalankan, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataupun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, dia terhindar dan selalu menginginkan dirinya terjauh daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, apakah itu maksiat dan segala macamnya, yang jelas itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Saya tutup Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.